Banyak dari kita menjalani hidup sehari-hari tanpa menyadari betapa berharga waktu yang kita miliki. Setiap detik, menit, dan jam begitu berharga, tetapi seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang tidak ada gunanya. Menghabiskan waktu tanpa amal yang bermanfaat adalah mengkhianati potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Apa kamu siap untuk merobohkan tembok ketidakpedulian ini dan menghadapi kenyataan pahit? Kita terlalu sering beranggapan bahwa kita masih punya banyak waktu. Kita menunda, mengalihkan perhatian, dan membiarkan hari-hari berlalu tanpa tujuan yang jelas. Tanpa disadari, waktu terus berjalan, sementara kita hanya menjadi penonton dalam hidup kita sendiri. Saatnya untuk berhenti dan merenung, dan bertanya, sudahkah kamu melakukan sesuatu yang bermakna hari ini? Atau justru, sudahkah kamu membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa arti? Kita hidup dalam dunia yang seakan menawarkan banyak pilihan, tetapi kenyataannya, kita sering terjebak dalam zona nyaman yang menyiksa. Mundur dan memikirkan kembali keputusan hidup hanya membawa kita pada satu pertanyaan. Apa yang telah kita lakukan dengan waktu kita? Tidak jarang kita merasa lelah dan frustasi, tetapi tak ada tindakan nyata yang kita ambil untuk memperbaiki situasi. Kebanyakan dari kita mengabaikan impian dan harapan demi sebuah rutinitas yang tidak menyenangkan. Lihatlah di sekitar. Teman-temanmu mungkin tengah berjuang memenuhi ekspektasi di tempat kerja, tetapi tak ada yang berani mengambil langkah nyata untuk keluar dari zona aman. Mereka terus mengulangi kesalahan yang sama, berbicara tentang impian, namun tak melakukan apapun. Sementara itu, waktu terus TikTok, tak peduli seberapa keras kita berteriak. Peluang takkan selalu ada, dan kita bisa jadi tidak punya kesempatan kedua. Bayangkan seorang mahasiswa yang terus menunda tugas, berpikir besok masih ada waktu untuk mengerjakannya. 1 malam, 2 malam, hingga tenggat waktu tiba dan dampaknya menghantam wajahnya. Rasa sakitnya bukan hanya karena nilai, tetapi karena menyadari bahwa ia membiarkan dirinya kehilangan kesempatan. Semua rasa sesal itu terbayar, tapi sudah terlambat. Atau seorang ibu yang bekerja keras mengurus rumah dan anak-anak, tetapi selalu merasa tidak cukup. Dia lelah, tetapi tetap berjalan dan berjuang setiap harinya. Ia mengorbankan waktu untuk dirinya sendiri demi memenuhi kebutuhan orang lain. Kepuasan? Hampir tak ada. Dia mengabaikan impian dan keinginan yang selama ini terpendam dalam hati. Hidupnya habis tanpa ada sesuatu yang bisa dibanggakan untuk dirinya sendiri. Ada juga dokter yang tetap tenang meski situasi di rumah sakit semakin memburuk. Dia menghadapi tekanan dan kesedihan setiap hari, tetapi bertahan hanya demi pasien-pasien yang mungkin tidak akan pernah punya kesempatan kedua. Namun, dalam hatinya, ada keresahan tersendiri. Ia kerap merasa terjebak, seolah semua usahanya sia-sia karena tidak bisa berbuat lebih. Masyarakat sering melupakan pengorbanan ini, menganggapnya biasa. Tetapi, bagi si dokter, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah hidupnya. Ketika semua contoh ini digabungkan, pertanyaannya tetap sama. Kapan kita akan berhenti membuang waktu? Lebih penting lagi, kapan kita akan mulai mengisi setiap detik dengan kegiatan yang memberikan arti? Kita tak boleh terjebak dalam rutinitas. Masa depan kita tak akan menunggu, dan semua kesempatan akan hilang jika kita terus menunda. Ingatlah, waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali. Kita seringkali hanya menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kita juga harus ingat bahwa setiap tindakan yang kita ambil hari ini adalah langkah menuju masa depan. Mari kita mulai dengan hal kecil, demi sesuatu yang lebih besar. Banyak dari kita yang merasakan intensnya menunda pekerjaan.
Mari lihat seorang mahasiswa, sebut saja Rina. Setiap kali tugas datang, ia selalu beralasan, nanti saja, masih ada waktu. Dia lebih suka menghabiskan waktu dengan scrolling media sosial atau menonton film. Tidak terhitung berapa kali dia menyesal saat tenggat waktu mendekat. Akhirnya, tugas itu dikerjakan dalam kondisi terburu-buru dan hasilnya jauh dari harapan. Rina bahkan berulang kali berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi tetap mengalami siklus yang sama berulang kali. Ada juga Budi, seorang ayah yang berjuang membagi waktu antara karir dan keluarga. Di satu sisi, ia berusaha keras memenuhi kebutuhan, tetapi di sisi lain, ia merasa terasing dari anak-anaknya. Waktu bersama mereka hilang tersedot oleh pekerjaan. Ketika anaknya tumbuh, Budi menyadari bahwa ia lebih mengenal rekan kerjanya dibanding anaknya sendiri. Dalam benaknya, ia tak berhenti berpikir, apa yang sebenarnya ingin aku capai dalam hidup ini? Mari kita bicarakan Ibu Siti, seorang wanita tua yang sudah menghabiskan hidupnya untuk keluarga. Dia bekerja keras di ladang dari pagi hingga petang, tetapi selalu merasa tidak cukup baika. Ia berjuang memenuhi keinginan anak-anaknya, tetapi cukup sering ia mendapati mereka pergi jauh, meninggalkannya sendirian. Dalam kesunyian, Ibu Siti merenung, setiap detik yang berlalu seolah membawa harapannya pergi. Dia mungkin merasa jiwanya terkurung pada rutinitas yang tidak memberikan arti. Di lain sisi, kehidupannya seharusnya bisa berisi kebahagiaan dan kebanggaan, bukan hanya kepenatan tanpa henti. Kemudian ada Dika, dokter muda yang terpaksa mengorbankan banyak hal. Dika bekerja keras setiap hari, mengawal pasien-pasien yang sakit parah. Namun, di balik semua tindakan heroiknya, terkadang ia merasa jenuh karena kehilangan kesempatan untuk hidup bahagia. Ketika dia pulang dari rumah sakit, ada rasa lelah fisik dan mental yang menjalari dirinya. Dalam benaknya, ia bertanya, apakah semua ini sepadan? Semua contoh ini bukan hanya kisah fiksi. Mereka adalah cerminan dari banyak orang di sekitar kita. Kita semua punya kisah, kita semua pernah terjebak dalam perjalanan waktu tanpa memberi makna. Yang perlu kita lakukan adalah berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah melakukan apa yang semestinya? Refleksi ini sangat penting dan semestinya menjadi titik awal perjalanan kita menuju perubahan. Kita harus berani menghadapi diri sendiri untuk menemukan jalan demi kebangkitan yang lebih baik. Kita perlu merenungi langkah-langkah yang telah kita ambil, menilai mana yang pada akhirnya membawa kita menuju kebahagiaan. Tidak ada jalan yang mulus tanpa perjuangan. Semua itu membutuhkan keberanian dan usaha. Mari kita gunakan pengalaman ini untuk mendorong diri kita sendiri agar lebih baik lagi. Gunakan setiap pelajaran dari contoh di atas untuk memotivasi diri dan memperbaiki langkahmu ke depan. Ada satu momen ketika Dika menyaksikan pasiennya yang sekarat, seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Dia tidak pernah mengira hidupnya bisa berakhir begitu cepat. Dalam keadaan tersebut, Dika merasa ketakutan tak hanya untuk pasiennya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia sadar bahwa kehidupan itu rapuh dan tidak ada jaminan. Momen inilah yang membuat Dika berpikir ulang tentang prioritasnya. Ia ingin melakukan hal yang lebih berarti. Rina, mahasiswa yang selalu menunda, menyaksikan teman-teman sekelasnya melangkah maju. Mereka mendapatkan beasiswa, mulai menjalani karir yang diidam-idamkan, sementara ia masih terjebak di situ. Tertegun, Rina akhirnya berani mengambil langkah untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, meskipun harus menghadapi rasa takut dan tidak percaya diri. Ketika ia melihat hasilnya, ia mulai merasa bangga.
Proses ini memberinya semangat baru. Dia merasakan kekuatan yang bisa datang dari mengambil tindakan. Saat Ibu Siti menyaksikan anak-anaknya sukses di luar rumah, ia sadar bahwa hidup yang dialaminya tidak terbuang sia-sia. Mungkin waktu yang dihabiskannya untuk keluarga adalah investasi menuju kebahagiaan mereka. Tapi, saat kesedihannya mulai mereda, ia juga menyadari pentingnya memberi waktu untuk diri sendiri. Bangkit dari kesedihan, ia mulai mencari hobi baru yang dapat menguatkan semangatnya. Setiap langkah kecilnya menjadi pelajaran berharga, membangkitkan kembali energi positif yang selama ini terpendam. Dari semua kisah ini muncul satu kebenaran, kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup kita. Tiap langkah kecil dapat membuat perbedaan besar. Ketika kita mulai bergerak, kita memberi makna baru pada waktu yang kita miliki. Ini adalah pencerahan yang ditemukan ketika kita berada di titik terendah. Kehidupan tidak selalu harus manis, tapi kita bisa memberi arti pada setiap pengalaman. Proses untuk bangkit memang tidak mudah, tetapi ini adalah fase penting dalam perjalanan setiap individu. Ketika kita mencari arti hidup, kadangkala perjalanan itu lebih berarti daripada tujuan akhir. Bersama-sama kita dapat memperbaiki kualitas hidup, menilai apa yang benar-benar berharga bagi kita, dan memutuskan untuk tidak membiarkan apapun yang sia-sia. Dalam perjalanan ini, penting untuk saling mendukung satu sama lain, memberikan semangat, sehingga setiap orang bisa melalui fase tersebut dan mulai menjalani hidup dengan penuh arti dan dampak. Setiap orang di sekitar kita juga memiliki cerita dan tantangan masing-masing, dan saling membantu bisa memberi dampak besar dalam perjalanan kita. Saatnya untuk bangkit dan melakukan tindakan nyata. Jangan biarkan kesempatan berharga ini menguap tanpa makna. Kita punya pilihan untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna, tak perlu takut untuk mengambil langkah pertama karena semuanya dimulai dari diri sendiri. Ingat, kehidupan ini akan selalu ada tantangan. Tetapi tantangan inilah yang akan membentuk diri kita dengan lebih baik. Ketika kamu memilih untuk bertindak, kamu akan mulai melihat perubahan. Seperti Rina yang kini berani mengejar impian lebih besar, atau Dika yang kembali menemukan alasan untuk berjuang di dunia medis. Kita semua memiliki potensi lebih dari yang kita sadari, dan waktu kita sangat berharga. Jangan sia-siakan setitik pun dari waktu yang kita miliki. Setiap detik adalah peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya, satu hal yang harus kita ingat, hidup ini bukan hanya soal menikmati waktu, tetapi juga menjadikan waktu kita bermakna. Mari gunakan waktu ini untuk beramal, untuk berbagi, dan yang terpenting, untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu tidak akan pernah menunggu kita. Ayo, gerakan langkahmu, inilah saatnya untuk memulai perubahan. Mari kita buat setiap momen memiliki dampak yang berarti dan mengubah hidup kita serta orang-orang di sekitar kita dengan tindakan nyata dan penuh kesadaran.